birabbil falaq. Banyak uraian yang dapat kita kemukakan tentang makna qul. Sebagian di antaranya saya sudah jelaskan ketika berbicara tentang qul huwallahu ahad. Nah, kali ini ada analisa lain. Seorang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surah ini hendaknya menanamkan di dalam hatinya bahwa qul itu adalah perintah Allah. Bacalah, ucapkanlah, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Itu berarti seorang yang membacanya hendaknya menyadari bahwa dia memohon perlindungan kepada Allah dan permohonannya itu adalah atas perintahnya. Dengan demikian akan penuh hatinya dengan optimisme bahwa saya ini minta perlindungan pada Allah, sebenarnya saya disuruhnya minta perlindungan. Dengan demikian, orang yang membaca doa misalnya atau membaca surah ini akan berkata di dalam hatinya, ya Allah, Engkau memerintahkan kami berdoa, sekarang kami berdoa, maka kabulkanlah doa kami karena kamu yang janji kami untuk mengabulkan doa. Ya kan? Oke. Itu salah satu makna qul di dalam konteks ini. A'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq. A'udzu itu terambil dari kata auz, yakni menuju ke sesuatu untuk menghindari sesuatu yang lain. Nah, di sini ada kejahatan, kita menuju kepada Allah untuk menghindari kejahatan itu. Nah, itu sebabnya kalau dalam bahasa Indonesia ini biasa diterjemahkan berlindung. Orang pergi berlindung, ada hujan, saya berlindung dengan atap di rumah dari hujan. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb antara lain bermakna pengendali. Rabbul alamin, pengendali alam raya. Pemilik, pengatur, pembimbing, itu Rabb. Okay. Al-falaq itu dari segi bahasa pada mulanya berarti membelah. Allah membelah. Dia pengendali belahan. Nah, ini membelah apa nih? Nah, saya bisa berkata, Allah faliqul habbi wan nawa. Kita biasa lihat biji, terus membelah, ada muncul. Kita biasa lihat bumi, tanah, tiba-tiba ada tumbuhan. Tumbuhan itu seakan-akan membelah tanah. Ya kan? Nah, kita biasa lihat gelap. Tiba-tiba ada muncul cahaya. Cahaya itu bagaikan membelah kegelapan. Nah, ada ulama memahami ayat ini dalam makna-makna tersebut. Ada juga yang berkata bahwa sebenarnya lebih tepat di sini difahami membelah itu adalah membelah kegelapan malam dengan lahirnya, dengan datangnya subuh fajar. Aku berlindung kepada Tuhan yang membelah kegelapan malam dengan lahirnya subuh. Kita akan kembali ke sana, kita lihat lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarr itu artinya keburukan, kejahatan dan semacamnya. Kita bisa berkata syarr itu adalah yang mengakibatkan atau berdampak kepedihan, rasa sakit atau kepedihan itu sendiri. Saya akan beri contoh. Tenggelam itu pedih. Kebakaran itu buruk kalau kebakaran. Itu namanya kepedihan itu sendiri. Dosa, orang bisa berkata saya nikmat, ya kan? Tetapi dia mengakibatkan kepedihan. Dia mengakibatkan
kesakitan. Nah, kalau saya berkata qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, maka sebenarnya saya berlindung dari kepedihan sekaligus yang mengakibatkan kepedihan. Dosa itu, kejahatan itu diibaratkan dengan gelap malam. Ya toh? Bisa enggak kita terhindar dari malam, dari kepedihan dan ini? Kita berkata, kalau Allah kuasa membelah kegelapan dengan lahirnya fajar, maka pasti Allah kuasa juga untuk menghilangkan kegelapan, kepedihan dan keperihan ini dengan datangnya kesehatan atau terhindarnya kita dari dosa. Itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ma khalaq, apa yang dia ciptakan. Apa yang dia ciptakan itu bisa juga kita katakan makhluk ciptaannya. Kalau begitu, kita berlindung dari Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya. Yang jahat itu siapa jadinya? Makhluk ciptaannya. Jangan katakan Allah. Kita tidak boleh berkata bahwa Allah ada sesuatu dari Allah yang buruk. Kita berlindung dari kejahatan, keburukan ciptaannya. Nah, ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan sebahagian dari apa yang jahat itu. Kita berhenti dulu di sini untuk kita lanjutkan dengan